Semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan pada Tuhan saat pagi ini karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak merenungkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Tuhan layakkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah fungsi tubuh Kristus yang berbeda tetapi saling melengkapi. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 1-11 di sana dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12-31 dikatakan banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Bapak, sebenarnya di dalam tubuh manusia terdapat cukup banyak organ-organ tubuh yang memang berbeda-beda bentuk dan fungsinya, tetapi semuanya itu digunakan sebenarnya adalah untuk saling melengkapi, untuk membangun, untuk menciptakan satu harmonisasi dimanapun kita berada, khususnya bersama-sama di dalam kehidupan rohani kita, dan juga secara umum ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup bersosialisasi. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya memang disadari sejak zaman dulu kala. Bahkan di dalam Alkitab, di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi bahwa semua yang terjadi, yang dibuat Tuhan, yang bahkan dibuatnya dengan sengaja, tidak semuanya sama tetapi berbeda-beda. Ada satu tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan mulia, untuk saling menguatkan, untuk membangun demi kebaikan bersama. Tetapi yang aneh, justru pada saat ini, perbedaan-perbedaan yang terjadi seringkali itu dipertajam, itu diperuncing, bukan persamaan ataupun tujuan perbedaan itu apa. Sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang ada di sekitar kita tidak menjadi satu harmonisasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan satu harmonisasi untuk menciptakan kerukunan di dalam keanekaragaman, tetapi membuat semuanya menjadi terpecah-pecah. Saya berkeyakinan bahwa bukan itu yang dimaksudkan, tetapi Tuhan mau bahwa perbedaan itu bahkan yang Tuhan buat di dalam tubuh saudara dan saya punya tujuan yang baik. Sederhana, di tangan kita ada otot namanya bicep yang ada di sini, yang di sini namanya tricep. Bapak Ibu, ini adalah dua otot yang berbeda fungsi dalam satu tubuh, tetapi gunanya saling melengkapi. Ketika saya mengkontraksikan bicep saya, maka tricep saya mengalami relaksasi. Ketika bicep saya relaksasikan, maka yang di bawah atau tricepnya mengalami kontraksi. Kita dapat bayangkan, seandainya alat-alat ini tidak saling melengkapi walaupun berbeda, maka tangan tidak bisa digerakkan. Demikian juga seluruh tubuh kita, seandainya bagian tubuh kita ingin mengatakan bahwa saya mulut, saya juga ingin jadi mulut, maka tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu untuk memasukkan ke mulut. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ataupun khususnya dalam bergereja, maka sesungguhnya kelengkapan-kelengkapan yang ada dikehendaki Allah supaya digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam gereja ada orang-orang yang diberikan talenta bermain musik, ada orang yang diberikan talenta sebagai penyanyi, sebagai pemerhati, sebagai pengajar, atau mereka yang memotivasi. Tetapi Tuhan mau setiap anggota gereja ini saling melengkapi, bukan mengatakan karena saya bermain musik, karena saya bertalenta bermain musik, maka saya hanya akan bergaul dengan mereka yang bermain musik. Karena saya hanya bisa memotivasi, maka saya hanya bergaul dengan orang-orang yang seirama, sepikiran dengan saya. Tidak. Tetapi dalam sebuah kehidupan bergereja, khususnya di GPDI TBS Bogor, yang diperlengkapi masing-masing dengan talenta yang berbeda, gunakan setiap talenta, setiap kemampuan kita untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi.
Tantangannya adalah seringkali sebagai manusia, sebagai individu, sebagai pribadi, kita seringkali merasa minder. Apakah iya talenta saya ini benar bisa dipakai? Apakah iya kalau saya melakukan satu aktivitas, maka aktivitas saya ini tidak dicela orang? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, khususnya di gereja kita, GPD ITB Bogor, lakukan, berikan yang terbaik dengan satu kerendahan hati, dengan satu motivasi, semuanya bagi nama Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Sekian renungan pada pagi hari ini. Semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, tetapi kita akan akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Jadikan kami alat-alat-Mu, jadikan kami orang-orang yang mampu dan mau menggunakan talenta kami yang berbeda-beda untuk hormat bagi nama-Mu dan bukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
pagi, Tuhan Yesus memberkati.